Halo semua, perkenalkan nama saya Paulina Clarista Serazaiman, saya dari kelas 10 SMK Santo Fransiskus Xavier Ruteng. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu ada teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam dan di tengah kegiatannya berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Sementara itu, teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab ini didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Neran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Menurut Marco Polo, daerah Perlak banyak dikunjungi pedagang Muslim. Berita dari Marco Polo tersebut merupakan berita tertua yang menyatakan bahwa di Indonesia telah berkembang sekelompok penduduk Islam terutama pada kota-kota yang terletak di tepi pantai atau di tepi jalur pelayaran dan perdagangan pada saat itu. Menyusul kerajaan Perlak, berdiri pula kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok.
Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Al-Jahir. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan tempat pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Ibnu Battuta menemukan satu kerajaan Islam yang dibuktikan dengan keberadaan sultan yang berangkat tahun 1421. Penemuan makam bercorak Islam tersebut menandakan kalau di daerah Samudra pada waktu itu telah berkembang agama Islam. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia yaitu ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Banten, ada Kerajaan Mataram, ada Kerajaan Makassar, ada Kerajaan Ternate, ada Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, sekian materi tentang masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.